Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil liqa'i. Yaqulu rabbuna ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk mempelajari kitab Al-Ushul Tsalatsa untuk mengambil faidah ilmu pengetahuan secara spesifik yang terkait dengan ibadah kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita telah masuk ke usul yang pertama dari 3 usul. Perkara-perkara pokok yang harus dikuasai oleh setiap hamba. 3 perkara itu, yang pertama kewajibannya untuk mengetahui Allah sebagai Rabb-nya. Perkara pokok yang kedua, kewajibannya untuk mengetahui agama Islam yang dia anut. Perkara pokok yang ketiga, kewajiban dia untuk mengenal nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di usul yang pertama dan telah kita lewati sejumlah pembahasan terkait dengan penjelasan dan keterangan agar semakin mengokohkan keyakinan kita untuk menuhankan Allah, ya, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, meyakini Allah satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Di pertemuan yang terlalu kita bahas, ya, bagaimana cara untuk kita mengetahui hal tersebut. Bagaimana caranya agar kita meyakini hal ini benar-benar di atas dasar ilmu pengetahuan, ya. Sehingga dibahaslah cara mengenal Allah, ya. Lalu pada kesimpulannya kita memahami bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah karena dialah yang mencipta alam semesta ini. Nah, lalu pembahasan setelahnya, karena keyakinan kita bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah, sehingga pembahasannya adalah kelanjutan darinya. Apa yang dimaksud dengan menyembah Allah itu? Bagaimana aplikasinya? Bagaimana perwujudannya tentang menyembah Allah? Atau dengan kata sederhananya, beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita pelajari bersama, dan ini yang insya Allah akan kita lanjutkan bahasanya, karena di pertemuan yang lalu kita telah membahas apa maksud ibadah. Ya, ibadah bisa juga dikatakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita bahas. Dan teman-teman, barakallahu fikum semuanya, untuk kita ketahui bahwa ilmu tentang ibadah ini termasuk yang hukumnya wajib ain untuk kita ketahui. Wajib ain, fardu ain, bukan kifayah apalagi sunnah, tapi fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak ada alasan untuk tidak menjalaninya. Itu kewajiban ain namanya.
Sama kayak sholat fardu yang 5 waktu, fardu ain itu. Ketika seseorang telah mukallaf, telah balik, maka tidak ada alasan untuk dia boleh meninggalkan fardu ain tersebut tanpa uzur yang dibenarkan. Mempelajari, mengetahui tentang ibadah termasuk yang hukumnya fardu ain dalam agama Islam. Untuk diketahui. Kenapa? Telah kita bahas sebenarnya di awal-awal pembahasan, ilmu dalam agama ini secara umum hukumnya ada 2. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan amalan sehari-hari atau keyakinan yang harus senantiasa diyakini atau terkait dengan amalan yang sedang dikerjakan. Kalau kayak gini sifatnya mengilmuinya fardu ain. Keyakinan kita tentang Allah adalah sesuatu yang harus selalu ada. Yang harus selalu kita yakini. Selalu, tiap saat, tiap detik. Tidak ada saat pun keyakinan tentang Allah ini boleh terpisah, boleh kita tinggalkan, boleh kita lepaskan, tidak boleh. Makanya ketika ada latihan jiwa, mengosongkan pikiran gitu ya. Apa namanya itu? Meditasi. Salah satu yang dilakukan dalam yang disebut meditasi adalah mengosongkan pikiran. Oh, ini nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh satu saat pun, satu detik pun pikiran kita kosong dari Allah. Nggak boleh. Masuk syaitan itu. Nggak boleh. Makanya meditasi itu dalam Islam nggak boleh, nggak benar. Yang bentuknya seperti ini, mengosongkan pikiran. Maka ketika sesuatu yang harus selalu kita yakini terkait dengan Allah, mengilmuinya itu wajib ain. Ibadah, sesuatu yang selalu kita lakukan rutinitas setiap hari, setiap saat. Oh, ini berarti mengilmuinya fardu ain ini. Atau ibadah yang sedang dijalani oleh seseorang di saat itu, yang tidak dijalani oleh orang lain, maka fardu ain bagi dia. Misalnya orang yang akan berangkat umroh. Maka di saat orang seperti ini, fardu ain bagi dia mempelajari tentang umroh. Yang lain nggak berangkat, nggak fardu ain, fardu kifayah baginya. Ini di antara yang membedakan antara fardu ain dan fardu kifayah terkait dengan ilmu dalam agama kita. Maka tentang ibadah, ilmu tentang ibadah hukumnya fardu ain. Karena ibadah adalah sesuatu yang selalu kita lakukan. Juga mengandung keyakinan kita kepada Allah di dalamnya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menegaskan, ini termasuk ilmu yang kelak kita akan ditanya pada hari kiamat. Ilmu selain dari ini yang tidak ada hubungannya dengan ibadah sama sekali, tidak akan ditanya kita pada hari kiamat kalau nggak mengilmuinya, kalau jahil terhadapnya. Tapi ilmu terkait dengan hal ini kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Baik, maka hadirin yang saya hormati, ya, mari kita membangun kesadaran diri, mempelajari hal ini adalah sesuatu yang harus kita jalani, kita kuasai. Baik, ibadah. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas definisinya. Dan saya akan tanya. Siapa yang saya akan tanya? Tenang, tenang hadirin. Tenang, tenang. Saya akan tanya panitia saja. Ya. Silakan Pak Yudis, jelaskan kepada kita apa itu ibadah. Ada 2 ibadah secara definisi secara bahasa. Ayo. Itu abadan yang ibadatan. Ayo, artinya? Yang artinya adalah perendahan diri kepada yang lain, atau menghambahkan diri, merendahkan atau menggunakan diri. Ayo kepada yang lain. Barakallahu fiik. Secara bahasa. Secara istilah? Secara istilah, sebuah penamaan untuk sesuatu yang mencakup segala hal
yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik berupa ucapan atau perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ayo barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, ini adalah definisi dari siapa? Ibadah. Enggak, definisi dari siapa? Dari Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah. Ya. Kalau bisa selengkap itu penukilannya ya. Dan kita telah jelaskan bahwa dari sekian banyak definisi ibadah oleh Syekhul Islam ini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, paling bagus, paling mencukupi. Kata Syekh Ibn Utsaimin, definisi ini adalah definisi yang paling bagus. Pertanyaan saya kepada Mas Ade, kenapa dianggap paling bagus definisi ini? Untuk menjelaskan ibadah. Enggak. Pertanyaannya, kenapa definisi ini adalah definisi yang paling bagus? Dan begitu ya, keterangan para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan definisi Syekhul Islam ini adalah definisi yang paling bagus dari sekian banyak definisi. Ada alasannya kenapa dianggap definisi ini adalah definisi yang bagus untuk ibadah. Kenapa? Apa itu alasannya? Enggak, skip. Pak Richard? Karena dia menganggap sebuah hal itu sesuatu yang luas. Ya. Setelah luas, tapi dia dibatasi. Ayo. Ya, itu meskipun luas, apapun yang dapat luas, tapi dibatasi yang diridhoi dan Iya, barakallahu fiik. Simpelnya karena dia mengandung pengertian yang sangat luas tapi terbatas. Dia luas tapi terbatas. Luasnya di mana Pak Richard? luasnya apapun segala sesuatu. Ini penamaan apapun segala sesuatu. Ya, Segala sesuatu tanpa batasan. Kenapa dia terbatas? karena dibatasi yang mana dia hanya dicintai dan diridhoi oleh Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ni'mar rajul. Jawabannya bagus. Nah, itu pengertian ibadah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala. Kita lanjutkan ke kitab, perhatikan bukunya. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Misal, Islam, iman, ihsan, dan termasuk berdoa. Kemudian khauf, kalau diterjemah mungkin rasa takut ya. Warraja, diterjemah mungkin berharap, tapi nanti lebih dari itu ya. Wa tawakkul, bertawakal. Raghbah, mungkin juga diterjemah dengan berharap. Rahbah, mungkin diterjemah juga dengan rasa takut, tapi lebih dari itu nanti kita akan dalami. Wal khusyuk, ya, dan rasa khusyuk. Kemudian khasyah juga diterjemah dengan rasa takut, tapi lebih dari itu. Dan insyaallah kita dalami ya, kita akan tahu apa yang diinginkan dengannya. Wal inabah, inabah itu kembali kepada Allah, termasuk padanya taubat. Isti'anah, minta tolong. Isti'adzah, minta dilindungi. Istighatsah, minta tolong di saat dalam musibah. Wadzabhu, dan menyembelih. Wan nazar, dan bernazar. Lalu kata beliau, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah Allah perintahkan, seluruhnya hanya bagi Allah. Baik, di sini hadirin rahimakumullah, Syekh menjelaskan tentang contoh-contoh ibadah. Setelah kita tahu definisi ibadah, maka beliau menyebut contoh-contoh ibadah. Saya mengajak antum semua memperhatikan kalau punya kitabnya. Ya. Pak Richard megang kitabnya enggak? Terjemah? Belum? Mas Ade pegang enggak? Pegang terjemah enggak? Ada? Enggak ada juga. Yang anak-anak pegang terjemah enggak? Ada nggak pegang kitabnya? Ini paling bagus
mempelajari ini dengan melihat kitabnya. Ya. Tentang contoh-contoh ibadah. Cari aja Syakir, terjemah Usulul Salasa, PDF. Insya Allah dapat. Mudah itu, di internet gampang banget dapat. Dapat, ya. Om Beng megang nggak? Megang kopi antum mah. Abahnya Hanif mungkin pegang ya, Abah Hanif ya. Ulun juga. Paling bagus sambil megang kitabnya. Itu insya Allah akan lebih menyerapi penjelasan. Baik, usahakan ya kalau bisa. Nah sekarang coba perhatikan. Syekh rahimahullah menyebut contoh-contoh ibadah. Di sini ada penjelasan yang penting untuk kita perhatikan bersama. Baru sebatas contoh ya. Beliau sebut pertama Islam, iman, ihsan. Untuk tiga ini, Islam, iman, ihsan, memang adalah sesuatu yang bahkan melingkupi ibadah itu sendiri, ya, dan nanti penjelasannya tersendiri terkait dengan agama. Lalu setelah itu, perhatikan, beliau menyebut berdoa, rasa takut, berharap, bertawakal, rohbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'azah, istighasah. Setelahnya menyembelih hewan dan bernazar. Oke, sekarang coba perhatikan contoh ibadah di sini yang beliau sebut mulai dari berdoa dan seterusnya sampai ke istighosah, minta tolong di saat ditimpa bencana, itu istighosah. Ya, saya mengajak antum mencermati ini yang disebut oleh penulis sebagai contoh-contoh ibadah. Beliau sebut, hadirin, ini adalah contoh-contoh ibadah. Perhatikan. Ya, kalau antum mau tandain bukunya, bagi yang punya buku mesti ditandain itu. Jadi, pertanyaannya adalah kenapa penulis yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di saat menjelaskan contoh-contoh ibadah, kenapa tidak menyebut contoh-contoh ibadah yang lebih dikenal, yang lebih familiar, yang lebih umum? Contoh ibadah yang lebih umum, yang lebih dikenal misalnya apa hadirin? Apa ibadah? Salat. Apa lagi? Zakat, puasa, sedekah, baca Quran. Ya, itu ibadah ya. Betul? Pertanyaannya kenapa enggak itu? Nah, ini harus tahu. Belajar usul salasa di antara tujuannya ini nih, harus tahu alasan ini. Karena di situ ya, termasuk yang ditekankan di kitab usul salasa ini. Ya, kenapa penulis yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah memberikan contoh untuk ibadah dengan ibadah-ibadah mungkin saja sebagian kita masih asing dengannya. Baru kenal sekarang. Ada nama-nama tadi, itu adalah ibadah. Kenapa? Enggak ngasih contoh yang umumnya saja. Jawabannya teman-teman barakallahu fikum ada 3 poin. Tapi sebelum itu perhatikan penjelasannya bahwa perlu kita ketahui para ulama kita membagi ibadah secara umum terbagi menjadi 2 jenis. Membagi ibadah itu menjadi 2 jenis secara umum. Pembagian ini diambil dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah kita bahas. Ya. Dan selainnya dari keterangan para ulama bahwa ibadah itu teman-teman barakallahu fikum terbagi menjadi 2. Yang pertama ibadah qalbiyah,
Yang kedua ibadah badaniyah. Ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah. Ya. Ibadah qalbiyah adalah ibadah-ibadah yang dijalani oleh hati, ruh, jiwa, dan tak terlihat oleh mata. Inilah yang disebut dalam definisi Syekhul Islam tentang ibadah tadi dengan kalimat batinah. Ya. Minal aqwali wal af'ali zahirah wa batinah. Batinah di sini yang tidak terlihat. Dia ibadah-ibadah yang dijalani oleh hati. Yang kedua ibadah badaniyah, yaitu ibadah-ibadah yang dijalani oleh anggota badan. Amal perbuatan yang terlihat nyata. Ya. Terdengar di telinga. Ini namanya ibadah badaniyah. Baik. Nah, inilah pembagian ibadah secara umum. Ya. Kalau yang tadi saya pertanyakan, kenapa Syekh rahimahullah tidak memberikan sebagai contoh ibadah yang lebih kita kenal, seperti sholat. Sholat masuk ibadah apa? Badaniyah. Zakat, ibadah apa ini? Badaniyah. Puasa, badaniyah. Haji, umroh, sedekah, baca Quran, badaniyah. Berarti hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang disebut di sini oleh beliau rahimahullah ibadah qalbiyah. Baik. Maka jawabannya poin pertama. Karena ibadah qalbiyah itu lebih penting dan utama dibandingkan ibadah badaniyah. Bahkan ibadah qalbiyah itu yang menentukan baik tidaknya ibadah badaniyah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan hal ini dalam kitab Madarijus Salikin. Amal ibadah yang dijalani oleh hati itu lebih ditekankan dari amalan ibadah yang dijalankan oleh anggota badan. Bahkan anggota badan sesungguhnya itu mengikuti bagaimana kondisi hati. Ya. Yang beliau sebutkan sebagai contoh rohbah, khosyah, tawakal, rasa takut, harapan, itu semua di mana? Letaknya di mana? Di hati. Letaknya di hati. Maka ini jawaban yang pertama, karena ibadah qalbiyah itu lebih penting daripada ibadah badaniyah. Bukan berarti ibadah badaniyah gak penting, bukan. Semuanya penting, tapi yang paling penting apa? Qalbiyah, hati. Makanya Nabi SAW menyebut dalam hadis muttafaq alaih dari Nu'man ibn Bashir, ala wa inna likulli jasadin mudghah idza saluhat sairu jasadi wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahya al-qalbu. Ada segumpal darah atau daging di setiap jiwa yang bila segumpal darah itu baik, maka baik seluruh anggota badan, dan kalau dia buruk, maka buruk semua anggota badan. Segumpal darah itu adalah hati. Maka qalbiyah itu lebih penting. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalau
badan yang dijaga baiknya, maka betapa banyak orang yang badannya sehat, kuat, selalu ikut fitness, tapi bersamaan dengan itu orang itulah orang yang sangat jahat, fasik, munafik, kafir kepada Allah. Tapi bila hati yang baik, tidak akan mungkin orangnya jahat. Tidak akan mungkin. Tapi kalau badannya yang baik, belum tentu orangnya baik. Betapa banyak badannya seseorang bagus, kuat, apalagi atletis, ya. Tapi orangnya orang yang jahat. Maka kalau demikian, mana yang lebih penting, hati atau badan? Hatilah yang paling penting. Maka karena itulah beliau menyebutkan jenis ibadah yang dijalani oleh hati. Karena ibadah qalbiyah itu yang jauh lebih penting. Jawaban yang kedua. Kenapa beliau menyebut contoh di sini ibadah qalbiyah? Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa ini adalah ibadah. Nah, di sini problem terbesarnya. Sehingga menjadi sebab terjatuhnya seseorang ke dalam perbuatan syirik. Karena nggak tahu bahwa ada ibadah hati. Semisal tadi yang beliau sebut roja, berharap. Menggantungkan harapan kepada sesuatu itu bernilai ibadah. Rasa takut itu bisa bernilai ibadah. Dan itu letaknya di hati. Masyarakat awam nggak menganggap itu ibadah. Mereka anggap ibadah itu kalau cuma sholat, sujud, atau begini tangannya kepada sesuatu, itu namanya ibadah. Tapi kalau soal hati, mereka nggak menyadari itu ada ibadah di situ, sehingga mereka ketika datang ke kuburan misalnya, datang ke kuburan, lalu menggantungkan harapan di suatu kuburan yang diyakini bahwa kuburan ini akan memberi keberuntungan untuknya. Anda nggak keyakinan ini, Pak Ade? Banyak. Kita katakan jangan melakukan itu perbuatan syirik. Mereka akan menjawab, enggak kok, kami enggak sujud ke kuburan. Kami enggak minta-minta kuburan. Betul? Mereka enggak akan bilang begitu. Mereka enggak sadar kesyirikannya bukan di situ. Kesyirikannya soal hati. Banyak yang enggak tahu bahwa ibadah qalbiyah juga enggak boleh syirik padanya. Nah, ini akan kita dalami nanti. Takut. Ini ikhwan, perhatikan. Ada takut yang bernilai ibadah yang enggak boleh itu kecuali hanya kepada Allah. Kapan kepada selain Allah? Syirik kita. Anda bisa jadi tidak menyembah berhala, Anda bisa jadi tidak datang ke kuburan, tapi ada takutnya Anda kepada selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan. Padahal selalu ke masjid. Ya, makanya saya tegaskan bahwa perbuatan syirik itulah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beribadah kepada Allah. Perbuatan syirik itu bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kalau orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, perbuatannya bukan syirik. Dia bukan musyrik, tapi kafir dalam penyebutan istilah agama kita. Musyrik, orang yang berbuat syirik, itulah orang yang beribadah kepada Allah. Kaum muslimin yang melakukannya. Bisa dipahami? Makanya ini penting. Banyak yang nggak tahu ibadah-ibadah qalbiyah. Ya. Ketika dilarang, jangan datang ke kuburan, jangan datang ke dukun, jangan pakai jimat. Mereka mungkin menganggap di mana ya syiriknya? Sujud ke itu enggak, berdoa kepadanya juga enggak. Nah, disitulah yang akan kita dalami nanti. Jawaban yang ketiga, beliau di sini menyebut amalan-amalan berupa ibadah qalbiyah
sebagai landasan untuk baiknya amalan badaniyah. Makanya beliau dahulukan di sini. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat bagaimana bentuk rupa kalian. Allah nggak melihat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, memperhatikan ila qulubikum wa a'malikum. Lebih memperhatikan bagaimana hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadirin, yang paling penting hati kita, bukan fisik kita. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh terdahulu sejak zaman sahabat, ada di antara mereka secara fisik itu jauh dari kata sempurna. Cacatlah mereka, hitam legamlah mereka, buruk rupalah mereka, cacatnya mereka. Tapi karena hati mereka adalah hati yang senantiasa memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah pun memuliakan mereka. Ya. Pernah dengar nama Imam Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas? Itu kecil, hitam, gelap orangnya. Ikrimah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiyah. Tapi murid seniornya Ibnu Abbas, ahli Al-Quran. Ya. Imam Bukhari, ya. Luar biasa itu beliau. Ya. Kalau yang di zaman sekarang, Syekh Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, buta orangnya, cacat. Tapi hati mereka adalah hati-hati yang senantiasa dekat dengan Allah, maka Allah pun memuliakan mereka. Maka mari kita senantiasa memperhatikan kondisi hati kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini 3 alasan ya sehingga beliau menyebutkan bahwa contoh-contoh ibadah di sini adalah ibadah-ibadah qalbiyah. Maka dari sini hadirin kita bisa memahami sebuah kesimpulan sederhana bahwa ibadah itu bukan hanya bentuknya sholat di masjid, baca Quran, haji, dan umrah. Ya. Sebagaimana banyak masyarakat kita memahami sebatas itu ibadah. Ya, makanya banyak masyarakat kita terjatuh dalam kesyirikan ya tanpa disadari. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada satu bukti dalil ini untuk menguatkan penjelasan ini. Kisah Salman Al-Farisi, kisah sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sahabat Nabi yang tadinya salah seorang ahli ilmu, ya semisal pendeta di agama Nasrani. Adi bin Hatim namanya. Beliau ini masuk Islam. Allah berikan hidayah, masuk Islam. Awal-awal beliau masuk Islam, beliau pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat. Persisnya di surat At-Taubah ayat 31. Ayat itu menyinggung ahli kitab termasuk Nasrani. Kebiasaan mereka dalam agama mereka. Apa yang Allah sebut di sana di surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah berfirman, mereka telah menjadikan ahbar itu alim ulamanya, ruhban itu ahli ibadah, tokoh-tokoh di agama mereka, arbabam min dunillah, Tuhan selain Allah. Tersinggunglah Adi bin Hatim. Ya, beliau mendengar ayat ini,
Maka setelah Rasulullah berhenti membaca, beliau bertanya, "Ya Rasulullah," beliau kan dari Nasrani ya. Beliau katakan, "Kami dulu nggak menyembah pendeta-pendeta itu. Kami nggak sujud kepada mereka. Kok bisa di ayat itu disebut oleh Allah orang Nasrani menjadikan pendeta seperti menjadi Tuhan selain Allah?" Kata si Adi bin Hatim, "Enggak, kami nggak sujud kepada mereka." Jadi Adi bin Hatim karena baru masuk Islam, belum mengerti luasnya ibadah itu, baru memahami ibadah itu hanya sebatas kalau sujud kepada sesuatu, ruku, badannya saja, betul. Ya, sebatas itu. Ini sahabat Adi bin Hatim. Ya, radhiyallahu taala anhu. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun ya bertanya kepada Adi. Perhatikan, nah di sini penguat penjelasan ini. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Adi, "Alaisa ya yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatahillunahu?" Tidakkah ketika pendeta-pendeta atau ahli ibadah di agama Nasrani itu menfatwakan ini halal padahal haram di sisi Allah, lalu serta-merta umat Nasrani ikut juga menghalalkannya? Dan tidakkah ketika pendeta atau ahli ibadah di tengah mereka itu mengharamkan sesuatu padahal Allah halalkan, lalu mereka serta-merta umat ikut mengharamkan? Maka Adi mengatakan, kalau begitu ya benar. Kata Nabi, "Fatilka ibadatuhum iyahum." Itulah bentuk ibadahnya kepada mereka. Ini syirkut ta'ah. Kalau dalam pembahasan kesyirikan ini bentuk syirik ketaatan. Nanti akan kita bahas jenis ibadah ini. Ketika mentaati selain Allah dengan mutlak. Nah, ini dia syiriknya. Dia nggak sujud. Syirik. Nabi katakan, Allah katakan kesyirikan, hadirin, menjadikan Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat ini, ternyata bentuk kesyirikannya bukan dengan sujud, bukan dengan berdoa, ya, tapi dengan bentuk ketaatan yang diyakini dalam hati bahwa ini ada orang-orang yang layak ditaati secara mutlak. Syirik dia. Bisa dipahami? Ya, saya singgung sedikit ya yang terjadi pada sahabat Adi bin Hatim ini adalah kesyirikan dalam masalah ketaatan, mengikuti orang lain, mentaati orang lain siapapun dia, itu nggak boleh sifatnya mutlak. Apa itu mutlak? Tanpa batas. Tapi mesti ada batasan, dan batasannya adalah syariat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu kata Nabi hanya pada perkara yang dibenarkan oleh syariat, ma'ruf. Kalau tetap ditaati padahal jelas ini sebenarnya nggak boleh loh dalam agama, dilarang oleh Allah, maka tetap ditaati dan tidak ada keterpaksaan dan darurat di sana, syirik. Telah menjadikan yang ditaati itu sebagai Tuhan. Nah, kalau yang kayak gini, hadirin yang saya muliakan, kesyirikan mungkin banyak banget tuh terjatuh kepadanya. Betul tidak? Di dunia kerja, ya, di dunia kenegaraan, di dunia apa lagi? Rumah tangga mungkin ya. Ada nggak Mas Adi? Ya. Allahul musta'an. Maka ini dalil menunjukkan bahwa ibadah qalbiyah itu lebih penting dari ibadah badaniyah. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu hanyalah bagi Allah, maka janganlah kalian menyeru, menyembah Allah dan juga selainnya dari apapun dan siapapun. Nah, di sini beliau gunakan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa yang namanya ibadah
hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya singgung sedikit di sini, ayat ini juga menjelaskan kemuliaan yang namanya masjid. Sebab di dalam ayat Allah sandarkan penyebutan masjid kepada dirinya. Masajidullah. Masjid-masjidnya Allah. Tidaklah ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah kecuali sesuatu itu pasti milik kemuliaan. Rasulullah, Rasulnya Allah, berarti ini mulia nih Rasul. Kitabullah, kitabnya Allah, berarti mulai ini kitab. Masjidnya Allah, berarti ini mulia masjid. Oleh karenanya lah masjid yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, salah satu darinya wajib bagi kita untuk menjaga adab, ya, sebagai wujud pemuliaan kita kepada masjid. Ya, tidak boleh mengotori, bahkan motong kuku di dalam masjid pun termasuk yang tidak boleh. Itu diterangkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Wusabi Al-Yamani, salah satu guru dari guru kami, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu termasuk pelecehan terhadap masjid. Kalau teman-teman tidur dalam masjid, pastikan tidak meninggalkan bau dan aroma. Bukan tidak boleh, silakan tidur di masjid. Para sahabat juga tidur di masjid, tapi jangan menjadi sebab yang membuat terlecehkannya masjid, bau yang tidak sedap dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk pemuliaan. Karenanya lah masuk masjid saja kita dianjurkan salat tahiyatul masjid namanya. Penghormatan untuk masjid, itu arti tahiyatul masjid. Penghormatan untuk masjid. Ya. Baik, kemudian perhatikan ya. Baik, sudah belum ya? Belum masuk ya? Kita acuannya ini ya. Perhatikan kalimat selanjutnya yang punya kitab. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut sedikit pun darinya kepada selain Allah, maka orang itu musyrik lagi kafir. Ini setelah beliau menyebutkan dalil bahwa yang namanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh ada selainnya. Kata beliau, barang siapa yang memalingkan ibadah, ya, menjadikan tujuan dari ibadahnya kepada selain Allah ini siapapun ya, siapapun itu. Dia sholat bukan karena Allah, tapi karena mungkin gurunya, mungkin karena orang tuanya, mungkin atau siapapun lah selain Allah tujuannya. Kata Syekh rahimahullah, fa huwa musyrikun kafir. Maka orang itu musyrik lagi kafir. Musyrik lagi kafir. Baik, nah di sini ingin saya jelaskan hukum yang diberi oleh penulis rahimahullah untuk orang yang seperti ini. Yang bagaimana itu? Dia beribadah tujuannya bukan karena Allah. Bukan Allah yang dia tuju. Dengan segala yang dijanjikan oleh Allah. Apakah pahalanya, ridhonya, kecintaannya, surganya, takut akan nerakanya. Tidak ada sama sekali. Maka kata Syekh, dia musyrik lagi kafir. Ini hadirin adalah hukum yang disebut dengan hukum bersifat umum. Ini namanya hukum umum. Bukan hukum ta'yin. Bukan menghukumi orang tertentu. Tapi hukum secara umum. Jadi menghukumi terkait dengan seseorang yang melakukan kesalahan, maka hukum itu terbagi menjadi dua. Ada hukum bersifat global atau umum, ada yang hukumnya bersifat ta'yin namanya. Itu vonis kepada seseorang. Jadi sepertinya gini, misalnya kita semua tahu kalau ada orang yang sujud kepada selain Allah, itu salah atau benar? Salah atau benar? Pasti salah. Maka kita katakan hukumnya salah.
Nah, untuk mengatakan hukum salah ini sifatnya umum. Adapun kalau ada orang nih, orang tertentu, dia sujud kepada selain Allah, apakah langsung serta merta kita katakan orang itu salah? Belum tentu, nggak boleh. Namun mesti ada iqamatul hujjah, adanya pertanyaan, kamu kenapa? Apa alasanmu? Nah, ini namanya hukum ta'yin. Ketika ingin memvonis seseorang, harus ada proses-proses seperti ini dulu. Ya. Di masa Nabi, hadirin, ada sahabat yang Nabi utus ke negeri Yaman. Ya, kalau nggak Ibnu Mas'ud, maka Mu'ad bin Jabal. Seingat saya Mu'ad bin Jabal. Pulang dari Yaman, menemui Rasulullah, sujud ke Nabi. Sujud ke Nabi. Apakah Nabi langsung katakan, oh kafir kamu? Kafir kamu, Mu'ad? Enggak. Tapi Nabi tanya, apa yang kamu lakukan wahai Mu'ad? Kata Mu'ad, aku waktu di Yaman melihat ada sebagian orang untuk menghormati yang lain dengan sujud padanya. Maka aku menganggap itu lebih layak aku lakukan kepadamu. Maka Rasulullah meluruskan, yang namanya sujud tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Nah, Nabi berarti tidak menghukumi kafir Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, padahal jelas-jelas perbuatannya apa? Perbuatan kufur tidak ini? Kufur, sujud kepada selain Allah tabaraka ta'ala. Jadi hukum itu dibedain. Ada hukum bersifat umum, ada hukum bersifat ta'yin namanya, vonis seseorang. Nah, yang disebut oleh penulis di sini, hadirin, adalah hukum umum. Setiap yang melakukan ibadah bukan karena Allah, musyrik lagi kafir. Ini hukum umum. Sebagai peringatan untuk kita semua agar jangan terjatuh kepadanya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa musyrik digabungkan dan kafir? Bukankah cukup musyrik saja? Atau bukankah cukup kafir saja? Genap musyrik kafir. Para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan ibadah-ibadah yang pada dasar ibadah yaitu qalbiyah, telah kita pahami tadi. Ibadah qalbiyah itu jauh lebih penting dari ibadah apa? Badaniyah. Dilakukan bukan kepada Allah, bukan karena Allah, maka ini kesalahannya lebih parah dari sekedar kesyirikan. Sujud kepada selain Allah syirik, kufur. Itu amalan badaniyah. Sekarang amalan qalbiyah yang syiriknya, maka dia lebih buruk daripada amalan badaniyah. Maka musyrik kafir. Ketahuilah hadirin bahwa yang namanya musyrik itu sudah pasti kafir, tapi yang namanya kafir belum tentu musyrik. Nah, ini kaidah. Makanya beliau hadirkan kafir. Setiap yang musyrik kafir jelas. Kalau dia musyrik udah kafir itu. Dengan syirik akbar terkait dengan ibadah qalbiyah itu yang kita sebutkan ini tadi, roja, khauf, rohbah, kalau dilakukan kepada selain Allah itu syirik akbar semua itu. Ibadah qalbiyah. Syirik akbar kalau dilakukan itu menyebabkan pelakunya kafir. Kalau dia meninggal nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, nggak boleh disolatin. Itu konsekuensi kafir. Nggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Makanya beliau datangkan setelah musyrik kafir. Paham? Adapun kafir belum tentu musyrik. Ingat ya, ini istilah penting dalam masalah akidah. Musyrik itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Itu musyrik. Kalau kafir itu hukum orang yang bisa jadi dengan perbuatannya dia menjadi kafir. Dan bisa jadi juga kafir itu untuk orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Dan yang pasti orang yang nggak beribadah kepada Allah sama sekali nggak disebut musyrik. Orang Chinese misalnya yang menyembah berhala,
nggak kenal sama Allah sama sekali, nggak ada dia ibadah kepada Allah sama sekali, maka jangan dikatakan musyrik. Tapi dia apa? Orang kafir itu. Orang musyrik itu yang datang ke masjid, yang sholat, yang baca Quran, yang haji, yang umrah, itu musyrik. Kalau nggak beribadah kepada Allah sama sekali, nggak dikatakan musyrik itu. Paham sampai di sini? Kalau musyrik, perhatikan, dia yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itu musyrik. Makanya dia musyrik pasti kafir. Maka karena hukum perbuatannya. Tapi kalau kafir belum tentu musyrik. Contohnya apa? Ada orang yang melecehkan Al-Quran. Atau ada orang yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melecehkan Al-Quran, misal menginjak-injak Al-Quran. Saya tanya hadirin, itu kesyirikan bukan? Kesyirikan bukan? Bukan kesyirikan itu. Itu istihza. Tapi dan dengan perbuatannya itu dia bisa menjadi kafir. Maka yang dihukumi kafir belum tentu musyrik. Tapi setiap musyrik pasti kafir. Begitu kaidahnya. Wallahu taala alam bisawab. Dan terakhir di situ beliau sebutkan dalil lain, firman Allah yang artinya barang siapa yang berdoa kepada Allah bersama dengan itu kepada selainnya yang tidak ada dasar baginya, maka hisabnya di sisi Rabb-nya sungguh tidak akan pernah beruntung orang-orang yang kafir. Ya, di sini Allah telah hukumi di akhir ayat itu hukum sebenarnya bahwa orang yang berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah, Allah tutup dengan kalimat kafir itu. Jadi orang yang berbuat kesyirikan itu kafir hukumnya dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mendalami contoh-contoh ibadah dari kata doa. Apa maksudnya, apa pengertiannya, apa hakikatnya, apa dalilnya. Terus kita akan satu persatu kita akan jelaskan. Ada doa di sana, ada khauf di sana, ada roja di sana, ada tawakul di sana. Dan ini termasuk ibadah yang wajib ain kita ketahui. Karena ini semua ruang lingkupnya di hati kita semua. Setiap saat pasti ada khauf di sana, ada roja di sana, ada khasyah di sana, ada tawakal di sana. Maka wajib ain untuk kita ketahui apa itu doa, apa itu roja, apa itu khauf, apa itu khasyah, inabah, isti'anah, istighatsah dan seterusnya. Ini yang akan kita bahas setelah ini, pertemuan demi pertemuan insyaallah ta'ala. Sebagai penutup, saya mengingatkan kembali, setelah kita mengetahui hakikat ibadah, pengertiannya, ruang lingkupnya, maka mari kita wujudkan ibadah itu dengan kesadaran. Dalam rangka menjalankan perintah Allah. Atau dalam rangka menjalani apa yang Allah cintai. Atau dalam rangka menjalankan apa yang Allah ridhoi. Dan seterusnya. Ibadah jangan dilakukan hanya karena sebatas rutinitas, kebiasaan. Nggak ada artinya itu. Ibadah harus dimaknai, harus diserapi. Itulah yang membuat seorang insya Allah bisa lebih istiqomah dengan ibadahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Cukup ya, kita akhiri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.